Shalom teman-teman. Shalom. Kurang semangat ya. Shalom anak muda. Shalom. Puji Tuhan ya. Dan puji syukur juga ya. Untuk malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk beribadah malam hari ini. Meskipun kami di sini dan teman-teman di rumah dimanapun kita berada, kita tetap berdoa. Kita berikan kerinduan kita buat Tuhan Yesus untuk berkumpul di tempat ini lagi. Kita doakan teman-teman kita, keluarga kita, aktivitas kita juga kembali normal lagi ya. Dengan hormat, Desna undang semua teman-teman di rumah untuk bangkit berdiri. Kita mulai ibadah kita. Kita angkat pujian buat Tuhan Yesus. Kiranya pujian ini bisa membawa kita dalam pembukaan ibadah ini. Kita angkat dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Mudah katakan betapa ku mencintai segala yang tak terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena kasih, katakan Bapa sentuh hati kami. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti semua kasih yang selalu
kasih Tuhan, selamat malam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan ini Tuhan. Kami masih bisa Tuhan melaksanakan ibadah yud kami Tuhan. Meskipun secara online Tuhan, tapi kami percaya Tuhan lawatan Tuhan selalu ada buat kami anak-anak mudamu Tuhan. Yud GWPK Subang Bapa yang baik. Berkati kami selalu Tuhan dimanapun kami berada Tuhan. Yang berada di rumah Tuhan Yesus, ataupun yang lagi berkunjung ke tempat keluarga masing-masing Tuhan. Engkau selalu memberkati kami Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, berikan sukacita kepada kami Tuhan Yesus, untuk kami menari, memuji, muliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Shalom lagi anak muda. Shalom. Masih semangat buat Tuhan ya. Amin. Kita angkat pujian buat Tuhan Yesus. Ku naikkan syukurku. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Siap bentar lagi buat Tuhan. Amin. Ikutin gerakan kita ya teman-teman. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Puji Tuhan. Terima kasih buat teman-teman yang masih mengikuti ibadah ini. Sebentar kita akan mendengarkan sebagian dari renungan firman Tuhan. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita dengan hormat. Desna undang kita semuanya bangkit berdiri lagi. Kita siapkan hati kita. Kita undang Tuhan Yesus untuk malam hari ini. Kita angkat pujian buat Tuhan Yesus. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak.
Katakan dengan sungguh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan katakan dengan sungguh, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat, katakan dengan sungguh, bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Katakan lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Ku diangkat dan dipulihkan. Kalau disuruhnya, ku diangkat dan dipulihkan. Terima kasih Yesus. Dengan hormat saya undang Kak Sri membawa kita dalam doa firman Tuhan. Bapa, terima kasih buat malam hari yang indah ini Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan, dan sampai saat ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan, sehingga kami anak muda-Mu boleh Tuhan melakukan isi dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, berikan kami telinga yang baik dan hati untuk mau melakukannya. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom anak-anak muda, Youth GPPK Subang. Apa kabarnya? Puji Tuhan, pasti sehat di dalam Tuhan, amin. Tetap bersuka cita, tetap bersemangat. Walaupun kita hingga saat ini masih beribadah secara online streaming, tetapi kita tetap terus berdoa supaya nantinya kita boleh kembali berkumpul di tempat ini, beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan yang penuh dengan sukacita, amin. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan di dalam ibadah Youth di Sabtu pertama di bulan Juni ini. Dan tentunya kiranya firman Tuhan ini yang boleh kita sampaikan kepada anak-anak Youth menjadi berkat dan tentunya menjadi kekuatan bagi kita di dalam menghadapi kehidupan hari-hari ini. Anak-anak Youth yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini saya ambil di dalam Matius 26 ayatnya yang ke-41. Jadi anak-anak Youth yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya masing-masing. Haleluya. Sudah dapat semuanya? Ya.
Mari kita membacanya bersama-sama. Matius 26 ayatnya yang ke-41. Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Amin. Jadi tema kita pada saat ini adalah berdoa dan berjaga-jaga. Anak-anak Yud yang dikasihi Tuhan, saat ini kita tahu bahwa keadaan dunia sedang goncang. Bagaimana seluruh dunia saat ini diserang oleh virus COVID-19 yang tentunya ini membawa dampak yang luar biasa kepada kehidupan di seluruh dunia. Orang-orang tidak bisa lagi dengan leluasa untuk pergi keluar, bahkan juga anak-anak youth yang dalam saat ini dalam mengikuti pendidikan baik itu di sekolah maupun di perkuliahan harus dihentikan semuanya dan mungkin harus belajar di rumah masing-masing. Bahkan juga orang-orang tua kita ada mungkin yang juga harus berhenti dari pekerjaannya, bahkan ada juga yang harus bekerja juga melalui rumah masing-masing. Inilah kita sebagai anak-anak youth harus bijaksana, harus pintar sesuai dengan firman Tuhan. Dan ini kita boleh bawa di dalam firman yang akan kita sampaikan dengan judul tema berdoa dan berjaga-jaga. Kenapa kepada kita semua ditekankan untuk berdoa dan berjaga-jaga? Pasti ada sesuatu yang penting, yang betul-betul sangat-sangat penting bagi kita, yang harus kita lakukan untuk senantiasa kita dapat terus berdoa dan berjaga-jaga. Penyebabnya hanya satu, yaitu iblis atau setan. Sebelum saya menjelaskannya lebih dalam lagi, kita harus tahu siapa itu sebenarnya setan atau iblis. Mungkin anak-anak youth pernah mendengar atau pernah bertanya dalam hatinya, mengapa Tuhan Allah itu menciptakan iblis atau setan? Jadi anak-anak youth yang dikasihi Tuhan, Tuhan Allah itu tidak pernah menciptakan iblis atau setan. Kalau Tuhan Allah itu menciptakan iblis atau setan, berarti Tuhan Allah itu sepertinya kurang kerjaan. Asal setan atau iblis itu sesungguhnya itu dapat kita lihat dalam Yehezkiel 28 ayatnya yang ke-13 sampai dengan 15. Kita bisa membacanya dan kita membuka Alkitab kita masing-masing ya teman-teman semuanya yang di rumah. Kita buka Yehezkiel 28 ayat 13 sampai 15. Sudah dapat semuanya, amin? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada, dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ya, bagaimana kita ketahui bahwa sesungguhnya iblis atau setan itu adalah malaikat Tuhan. Malaikat yang begitu dekat dengan Tuhan Allah semesta alam pencipta langit dan bumi.
Itu kita bisa lihat di dalam Yeskiel ayatnya yang ke-14. Ku berikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada. Kita ketahui hanya orang-orang ataupun malaikat yang kudus yang hanya bisa berada di gunung kudus Allah, di mana Tuhan Allah itu bertahta penuh dengan cahaya kemuliaan yang luar biasa. Tetapi apa yang kemudian terjadi atas malaikat yang bercahaya ini? Kita baca di dalam Yesaya 14 ayatnya yang ke-12. Yesaya pasal 14 ayat yang ke-12 sampai dengan 14. Kita membaca bersama-sama kembali, anak-anak muda, anak-anak youth GPPK Subang. Sudah dapat semuanya, amin. Baiklah kita baca bersama-sama. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Itulah penyebabnya bagaimana malaikat yang bercahaya itu dilemparkan dari sorga oleh Tuhan Allah. Karena apa? Di ayatnya yang ke-14 tadi dalam Yesaya 14, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha kuasa. Mulai sejak saat itu, malaikat yang bercahaya itu yang dekat dengan Tuhan Allah, yang dekat dengan tahta kemuliaan, dilemparkan dari sorga. Dan sejak itu malaikat yang bercahaya itu disebut dengan setan atau iblis. Kita tahu bahwasanya tadi pemberitaan firman Tuhan dari kitab Yehezkiel, bagaimana malaikat itu sungguh-sungguh dekat kepada Tuhan Allah dan dia penuh dengan cahaya kemuliaan dari Tuhan. Dan kemudian iblis ini dilemparkan ke dalam bumi ini. Lalu kita tahu bahwa Tuhan Allah kemudian menciptakan manusia. Siapakah itu manusia? Manusia itu adalah saya, anak-anak youth yang ada di rumah-rumah, dan seluruh yang ada di muka bumi ini. Apa hak istimewa manusia itu? Yuk kita baca bersama-sama dalam kitab Kejadian 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan 27. Kejadian 1 ayat 26 sampai dengan 27. Sudah dapat semuanya, kita baca bersama-sama. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Wow. Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Dan disinilah iblis melihat kesempurnaan Allah itu ada dalam ciptaannya, yaitu manusia. Apa yang ada dalam pikiran iblis? Tentunya dia iri melihat kita manusia menurut rupa dan gambar Allah.
kenapa iblis itu iri. Kita tadi sudah baca dalam Yehezkiel 28 ayatnya yang ke-14. Bagaimana dia begitu dekat dengan Tuhan Allah. Bagaimana dia begitu sangat-sangat dikasihi oleh Tuhan Allah. Tetapi dia dilemparkan Tuhan Allah dari sorga. Dan inilah yang membuat iblis iri. Bagaimana ada ciptaan yang lain yang diciptakan menurut gambar dan rupa daripada Allah. Dan disinilah iblis merancangkan suatu kejahatan atas manusia. Kita boleh membacanya di dalam kitab Kejadian ketiga. Kejadian 3 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir. Bagaimana iblis itu menipu Adam dan Hawa dengan mengatakan bahwasanya buah yang ada di tengah taman itu boleh dimakan. Dan jikalau dimakan akan menjadi serupa dengan Allah. Ini adalah suatu taktik ataupun rencana licik daripada iblis, supaya kesempurnaan Allah itu dalam hidup manusia lenyap atau hilang. Dan inilah yang direncanakan iblis, dan rencana ini berhasil atas manusia yang diciptakan Allah. Lalu karena manusia sudah jatuh ke dalam dosa, manusia akhirnya dilemparkan, dikeluarkan dari Taman Eden. Anak-anak Yud yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu kita ini sudah jatuh di dalam dosa. Kita ini sudah jatuh di dalam banyak-banyak kesalahan di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan oleh sebab itu Tuhan sungguh-sungguh ingin supaya kita manusia itu kembali kepadanya. Sungguh Allah kita itu Allah yang kreatif, dan Dia memberikan suatu jalan bagi kehidupan kita manusia supaya kita bisa diselamatkan, yaitu melalui Yesus Kristus, penebus juru selamat kita, Sang Putra Allah Bapa di surga. Dan Tuhan Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia dan sudah menyelesaikan segala dosa dan pelanggaran kita di atas kayu salib, supaya kita beroleh pengampunan dari Allah Bapa di surga. Dan dengan karya dari Tuhan Yesus Kristus itu, penebusan daripada Tuhan Yesus Kristus itu, sehingga kita manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dipulihkan, yaitu kemuliaan Allah kembali lagi dalam hidup manusia, dan manusia itu bisa hidup bergaul lagi dengan Tuhan Allah Bapa di surga, yaitu ketika Adam dan Hawa di Taman Eden. Anak-anak Yud yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi kita juga diberikan Tuhan yaitu kehendak bebas, yaitu untuk memilih apakah kita betul-betul menerima keselamatan yang daripada Tuhan atau tidak. Tapi saya percaya anak-anak Yud GPPK Subang adalah anak-anak Yud yang memiliki kehendak bebas yang diberikan Tuhan untuk memilih keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Dan inilah yang kita akan bahas pada saat ini, yaitu bagaimana kehendak bebas yang Tuhan sudah berikan kepada kita semua, terlebih anak-anak Yud, berhubungan dengan keselamatan dan kesempurnaan yang Tuhan sudah beri. Yuk kita buka bersama-sama
dalam Filipi 2 ayat 12 Filipi 2 ayat 12 dan ayat 15. Sudah dapat? Filipi 2 ayat 12 dan ayatnya yang ke-15. Kita baca bersama-sama teman-teman semuanya. Ya. 1, 2, 3. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayatnya yang ke-15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi, kehendak bebas yang Tuhan berikan kepada kita semua, itu sungguh-sungguh seharusnya kita pakai dan kita pergunakan untuk mengerjakan keselamatan dan kesempurnaan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ini bisa kita lihat bagaimana Tuhan mencontohkannya dengan sebuah perumpamaan di dalam Matius 19 ayatnya yang ke-16. Coba kita buka Matius 19 ayatnya yang ke-16. Sudah dapat semuanya teman-teman? Haleluya. Baik, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Di sini ada seorang muda yang kaya, dan tentunya dianya adalah seorang anak Tuhan yang sungguh-sungguh mengikuti akan daripada perintah-perintah Tuhan. Itu bisa kita lihat di dalam ayatnya yang ke-17, yaitu Matius 19 ayat 17. Saya membacanya. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Anak muda yang kaya ini menginginkan bagaimana supaya dia bisa nanti masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dan Tuhan Yesus menjawabnya, turutilah segala perintah Allah. Segala perintah Allah itu akan membawa kepada kita kepada kehidupan yang kekal. Saya percaya anak-anak youth GPPK Subang adalah anak-anak muda yang akan dimau masuk oleh Tuhan Allah untuk ke dalam hidup yang kekal dengan cara melakukan firman Tuhan. Amin. Kemudian ternyata di situ Tuhan Yesus juga menyampaikan sesuatu hal yang penting bagi kehidupan anak muda yang kaya itu. Apakah itu? Saya akan membacanya di ayatnya yang ke-18. Kata orang itu kepadanya, yaitu kata pemuda yang kaya itu kepada Yesus, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Ayatnya yang ke-19, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ayatnya yang ke-20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang? Ayat yang ke-21, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datang kemari dan ikutlah aku. Jadi di sini Tuhan Yesus mendorong anak muda itu bahwasanya engkau bisa lebih daripada hanya memperoleh kehidupan yang kekal, yaitu engkau bisa mendapatkan kesempurnaan. Ini sesuatu hal yang masih saat ini sungguh-sungguh sangat sulit dilakukan oleh orang-orang yang percaya, terlebih kepada
setiap kita anak-anak muda, anak-anak youth. Karena Tuhan sesungguhnya datang ke dalam dunia ini ingin supaya gambaran kita kembali serupa dengan Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yaitu di dalam keselamatan dan kesempurnaan. Tuhan menciptakan kita itu serupa dan segambar dengan Dia. Dan kita harus tahu bahwa kesempurnaan itu ketika kita menerima keselamatan dan kita sungguh-sungguh di dalam kasih Tuhan, di dalam kuasa Roh Kudus, maka Tuhan sanggup menyempurnakan kehidupan kita. Teman-teman semuanya yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat bagaimana saat ini firman Tuhan menginginkan bahwasanya kita itu bukan hanya selamat, tetapi harus juga sempurna di hadapannya. Oleh sebab itu, betapa kita sebagai anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh dan serius di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan kita terpengaruh akan keadaan dunia, keadaan sekeliling kita yang kita sudah tahu bahwasanya hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kita sudah lihat bagaimana virus COVID-19 ini sungguh-sungguh membuat manusia sudah kehilangan pengharapan. Akankah virus ini bisa berakhir dengan cepat? Dan jikalau tidak berakhir, apakah yang akan terjadi dalam kehidupan kita? Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak youth, apa yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita lakukan? Karena saya percaya bahwa anak-anak youth GPPK Subang adalah anak-anak youth yang berdoa, yang memuji dan menyembah memuliakan nama Tuhan. COVID-19 ini semuanya pekerjaan daripada setan iblis. Karena setan iblis sudah tahu bahwa waktunya tidak akan lama lagi. Dan oleh sebab itu dia ingin mengajak banyak-banyak manusia untuk jatuh di dalam dosa, agar manusia itu binasa dan manusia itu tidak memiliki kembali kemuliaan Allah dengan cara menipu manusia. Berapa banyak pikiran-pikiran saat ini daripada manusia karena keadaan kondisi COVID-19 ini banyak melakukan hal-hal yang begitu jahat dengan cara menipu sesamanya, dengan cara melakukan kejahatan, melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh keji terhadap sesamanya. Oleh sebab itu, saya pada saat ini menyampaikan kepada anak-anak youth GPPK Subang, apa yang harus engkau lakukan? Mari kita baca di dalam Amsal 4. Kita buka dalam Amsal 4 ayatnya yang ke-23. Amsal 4 ayat 23 sudah dapat semuanya teman-teman? Haleluya. Haleluya. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Amin. Jagalah hatimu anak-anak muda. Jagalah hatimu agar senantiasa penuh dengan kewaspadaan. Karena setan iblis hari-hari ini begitu luar biasa menipu kehidupan manusia. Jaga hatimu, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oleh sebab itu anak-anak muda youth GPPK Subang, kalau engkau sungguh-sungguh di dalam firman Tuhan, maka hatimu akan penuh dengan kemuliaan daripada Tuhan. Matius 26 tadi sudah mengajarkan kepada kita supaya kita berdoa dan berjaga-jaga. Dengan berdoa dan berjaga-jaga juga, hatimu akan senantiasa dilindungi,
daripada setan iblis yang menipu dalam kehidupan umat manusia hari-hari ini. Lakukan mulai dari sekarang. Lakukan mulai dari sekarang. Berdoa dan berjaga-jaga. Karena masa yang akan datang, saya percaya iblis akan semakin banyak dan semakin banyak menipu manusia, bahkan juga kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena iblis tidak ingin, dikatakan tadi, bahwasanya manusia memiliki kembali kemuliaan Allah, memiliki kembali hubungan yang intim dengan Allah. Anak-anak muda Youth GPPK Subang, firman Tuhan ini sungguh-sungguh biarlah membawa kehidupan kita mulai saat ini senantiasa. Mari bangkitkan doa-doamu, mari bangkitkan pujian penyembahanmu kepada Allah. Karena itulah yang akan melindungi kita, karena itulah yang akan membawa kita kembali kepada kemuliaan Allah. Haleluya. Kiranya firman Tuhan ini boleh memberkati kita semuanya. Mohon maaf jikalau ada banyak kekurangan dalam penyampaian. Saya percaya kuasa Roh Kudus akan menjelaskannya lebih lagi kepada anak-anak muda youth. Yang saya percaya ada anak-anak muda yang akan Tuhan pilih dengan luar biasa. Dan semakin hari akan diberkati kehidupannya. Menjadi orang-orang yang senantiasa dipakai oleh Tuhan. Baik dalam dunia ini, bahkan nanti di dalam kerajaan sorga. Haleluya. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita tutup firman Tuhan pada kesempatan kali ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada kesempatan kali ini. Kami menyadari Tuhan bahwa keselamatan sudah Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Dan kami juga harus terus mengerjakan keselamatan itu, sehingga keselamatan yang Tuhan sudah berikan akan membawa kami semakin hari untuk terus diubahkan dan menjadi sempurna seperti dengan Engkau ya Tuhan. Karena Engkau sendiri yang menginginkannya dalam kehidupan kami, sama seperti gambaran manusia yang pertama sekali yang di Taman Eden, yang adalah serupa dan segambar dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, teguhkan kami Tuhan, terlebih iman dan percaya kami. Biarlah Tuhan senantiasa yang ada di dalam hati kami. Dan kami rindu Tuhan, Engkau senantiasa menjaga kehidupan kami dan menyertai dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, kami juga memohon ya Tuhan, biarlah Engkau juga Tuhan yang senantiasa membawa kehidupan kami untuk tetap berada di dalam rencana-rencana-Mu. Dan biarlah membawa hidup kami semakin dekat dan semakin intim kepada Tuhan lewat doa-doa kami, lewat puji-pujian dan penyembahan kami. Dan terlebih juga kami akan terus berjaga-jaga dan waspada akan segala sesuatu yang mungkin iblis pakai untuk membawa kami jauh daripada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang senantiasa yang kami sembah, yang kami muliakan, akan tetap terus bersama-sama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus mengasihi kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ini doa dan permohonan kami serahkan hanya dalam kuasa-Mu, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucapkan syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Tadi kita sudah mendengarkan anak-anak muda firman Tuhan, dan kita percaya bahwa firman Tuhan ya dan amin, dan Tuhan akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan pada kesempatan kali ini. Dan baiklah, saya undang kepada teman-teman semua anak-anak Youth GPPK Subang yang saat ini menyaksikan ibadah online streaming ini untuk bangkit berdiri, dan kita akan tutup ibadah kita pada kesempatan kali ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh Tuhan, kami sebagai anak-anak muda sangat-sangat bersyukur karena memiliki Tuhan yang seperti Engkau. Engkau begitu baik dalam kehidupan kami.
dan Engkau telah menyediakan yang terbaik dari segala yang terbaik. Bahkan yang ada di dalam surga Engkau limpahkan dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan pada saat ini ya Tuhan, biarlah kehidupan kami anak-anak muda, Tuhan yang pegang masa depan kami, Tuhan yang pegang akan cita-cita kami, Tuhan yang pegang atas setiap rencana-rencana dalam kehidupan kami. Kami rindu ya Tuhan, bahwa kami anak-anak muda menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan bukan hanya di dalam dunia ini saja nantinya, tetapi di dalam kerajaan sorga menjadi orang-orang, menjadi penyembah-penyembah yang memuliakan nama Tuhan Allah di sorga. Terima kasih. Dan pada saat ini ya Tuhan, sungguh ibadah ini Tuhan boleh memberkati kehidupan kami, boleh menguatkan, meneguhkan iman kami untuk tetap semangat dan semakin menyala-nyala di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan saat ini kami akan tutup ibadah kami, dan sungguh biarlah ya Tuhan di masa COVID-19 ini Tuhan, satu kerinduan kami boleh kembali beribadah di dalam rumah Tuhan, kami boleh bersekutu lagi dengan teman-teman kami yang juga memiliki kerinduan, yang ingin berjumpa dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, dan kami tutup ibadah kami pada kesempatan kali ini. Mari anak-anak muda, kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia daripada Tuhan Allah Bapa di surga, kasih setia daripada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat kita, Raja di atas segala raja, persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Maranatha, haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.